Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibru Malaysia Ada. Saya merupakan salah satu mahasiswa UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini saya mendapatkan tugas ulangan ujian tengah semester mata kuliah Peradilan Agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan asas dan sumber hukum peradilan agama. Dari keseluruhan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat ditemukan asas-asas yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama sebagai berikut. Yang pertama adalah asas personalitas. Asas personalitas keislaman, pihak yang dapat berperkara pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah orang-orang yang beragama Islam. Bagi orang yang beragama non-Islam tidak dapat berperkara di dalam pengadilan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, asas pemeriksaan dalam dua tingkat. Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama sebagaimana pemeriksaan perkara tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pemeriksaan perkara tingkat kedua atau banding sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Yang ketiga, yaitu asas kewenangan mengadili perkara. Asas kewenangan mengadili perkara tertentu. Kewenangan mengadili di lingkungan peradilan agama terbatas pada perkara-perkara tertentu. Kewenangan mengadili perkara tidak bersifat umum, meliputi semua bidang hukum perdata. Kewenangan mengadili perkara hanya bersifat khusus yang meliputi hukum perdata tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 yang berbunyi, peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Yang keempat adalah asas kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milik. Apabila suatu perkara yang diajukan ke lingkungan peradilan agama masih terdapat sengketa hak milik, peradilan agama tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut sepanjang perkara tersebut masih terdapat sengketa hak milik menjadi kewenangan peradilan umum. Yang kelima, asas kewajiban pemeriksaan perkara yang diajukan ke pengadilan. Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan di lingkungan pengadilan agama harus diperiksa dan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dengan alasan tidak ada dasar hukum yang mengatur, belum mengatur, atau kurang jelas mengatur. Yang keenam adalah asas hakim bersifat menunggu atau nemo iudex sine actor. Inisiatif dalam mengajukan perkara di persidangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersangkutan. Hakim hanya menunggu jika ada tuntutan hak diajukan ke pengadilan baru bisa diperiksa dan diputuskan. Yang ketujuh, asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak asas. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak asas mengadili menurut hukum artinya lembaga peradilan dalam melakukan pemeriksaan perkara harus berpijak dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, yaitu semua aturan dan perundang-undangan yang sah yang dibuat oleh lembaga yang berwenang itu untuk berkuasa. Asas persamaan hak berarti setiap orang yang mengajukan perkara ke pengadilan lingkungan peradilan agama mempunyai hak yang sama, kedudukan yang sama pula untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan yaitu asas putusan pengadilan harus memuat pertimbangan. Setiap putusan pengadilan terhadap suatu perkara yang diperiksa harus disertai dengan pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan yang cukup dan matang berarti putusan harus disertai dengan alasan-alasan berdasarkan hukum dan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan serta sistematika dan argumentatif. Yang kesembilan yaitu
asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksudkan dalam asas ini bukan berarti pemeriksaan perkara selesai dalam 1 atau 2 jam, melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama, sehingga dapat memberikan suatu waktu yang efisien dan mampu meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan ataupun suap menyuap. Yang ke-10 yaitu asas pemberian bantuan tujuan. Asas ini adalah pemeriksaan perkara di persidangan sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar, terarah, dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara di persidangan yang telah diatur dalam undang-undang. Yang kedua adalah sumber hukum peradilan agama. Sumber hukum peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia yang wewenangnya memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, yang kedua kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan yang ketiga adalah wakaf dan sodaqah. Sumber hukum pengadilan agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum material yang bersumber dari hukum Islam dan hukum material yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Sekian penyampaian materi asas dan sumber hukum dalam peradilan agama. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.